Terus waktu udah sampai di rumah sakit, akhirnya Ibu Soekarno mungkin dari Wisma Yaso langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, Ibu Dewi Soekarno ini ngeliat nih detik-detik terakhir Bapak Soekarno meninggal. Halo semuanya, gue Fadil. Di channel YouTube ini, gue bakal ngomongin tentang permasalahan-permasalahan atau sekedar ngobrol bareng kalian yang pastinya berbeda dengan channel YouTube lainnya. Jadi kenalin, nama gue Fadil, gue bakal ngomongin tentang kematian Insinyur Haji Soekarno. Apa penyebabnya? Kenapa? Kita cari tahu bareng-bareng setelah kesan pesan berikut ini. Jadi Soekarno itu lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Gua di sini pengen ngasih tahu kalian tentang teori-teori konspirasi, atau sebenarnya ini nggak bisa dibilang teori konspirasi karena kita belum tahu ini ada di luaran sana benar atau tidak. Ya iyalah, kan teori konspirasi. Gue ngomong apa sih? Gue dapat teori ini dari salah satu istri Soekarno. Jadi Soekarno kan mempunyai beberapa istri, nanti gue kasih di sini listnya gitu. Nah, gue tahu dan mengembangkan, coba mencari info lagi tentang Ibu Dewi Soekarno. Ya, jadi gue taunya tuh dari CNN, dari wawancara CNN bersama Ibu Dewi Soekarno untuk mengetahui aktivitas apa yang sekarang Ibu Dewi Soekarno kerjakan setelah menjadi ibu negara pada saat itu. Di dalam wawancara itu, teman-teman, kita bisa tahu kalau misalkan Ibu Dewi Soekarno sekarang tinggal di Jepang, kembali ke Jepang, dan aktif dalam bertelevisian di Jepang. Dan setahu gue juga, Ibu Dewi Soekarno itu seorang artis. Jadinya Ibu Dewi Soekarno menyukai musik, dance, atau painting dan fotografi. Berbau artis ya, apa sih? Kayak artis gitu deh. Aduh, udah deh gitu kan. Di sini teori mulai muncul di saat Ibu Dewi Soekarno atau si yang wawancara ini ya, itu tuh ngomongin tentang kematian Soekarno-nya ini. Nah, kematiannya itu sebagai berikut ya. Di dalam wawancara bersama Desi Anwar, Ratnasari Dewi atau yang kita kenal Ibu Dewi Soekarno menceritakan tentang waktu dia pergi ke Wisma Yaso, yaitu tempat Bapak Soekarno atau Bung Karno bisa dibilang tinggal di sana untuk sementara waktu. Beliau bercerita tentang rumah dalam keadaan yang kotor, berdebu, dan bahkan sarung untuk bed cover lah ya, bed cover untuk tidur Bapak Soekarno itu sudah terlihat kusam atau abu-abu warnanya. Military hospital, I saw his bed was completely gray. The sheet was never being washed. Dan itu mulai menimbulkan suatu kecurigaan karena yang mungkin yang teman-teman Bapak Soekarno atau yang dekat dengan Bapak Soekarno mengetahui kalau Pak Karno itu tidak menyukai tempatnya itu kotor, sedangkan di Wisma Yaso itu tempatnya kotor. Ibu Dewi Soekarno mulai curiga di situ, teman-teman. Selain itu juga di saat sebelum kematian itu, Bapak Soekarno itu sudah bisa berbicara lagi, sudah istilahnya mah udah sehat gitu ya, udah sehatan, alhamdulillah udah enak, badannya udah segar gitu. Tetapi salah satu pekerja rumah tangga yang ada di Wisma Yaso itu bercerita kepada Ibu Ratnasari Dewi atau Ibu Dewi Soekarno kalau Bapak itu meronta-meronta dan dipaksa untuk pergi ke salah satu rumah sakit. Jadi kalau kalian ingin mengetahui bagaimana kronologi yang lebih tepat dan pastinya, gue bakal ngasih tahu linknya, link YouTube-nya di deskripsi bawah. Jadi jangan lupa dicek-cek juga ya. Selanjutnya, yang kita tahu seorang yang dibilang sudah berumur, apalagi orang yang nomor 1 lah gitu di Indonesia, guys. Lo bayangin gitu ya, rumah terakhirnya itu kotor
nggak bersih, udah gitu udah kotor, gak bersih. Siapa sih yang betah kayak gitu? Bukannya nambah di masa-masa tuanya, bukannya nambah menyenangkan, menjadi sedih untuk mendengar suatu hal yang seperti itu, teman-teman. Ini yang ngebuat gue untuk speak up dan berbicara tentang kematian Soekarno ini. Sebenarnya apakah yang ditutup-tutupi pemerintah? Saya juga tidak tahu, teman-teman, karena saya takut. Sekali lagi, gue ini cuma ngasih tahu ke kalian kalau misalkan ada sedikit kejanggalan dari sesi wawancara Desi Anwar bersama Ibu Ratna Sari Dewi. Tapi guys, tunggu dulu. Gue di sini juga mempunyai fakta yang lainnya. Kan tadi gue bilang si Bapak Soekarno ini udah sehat. Ibu Dewi Soekarno-nya ini kronologinya ya. Ibu Dewi Soekarno-nya ini datang tapi belum nyampe nih ya, belum nyampe ke Wisma Yasonya nih. Nah, terus Ibu Dewi Soekarno-nya ini dikasih tahu sama kayak pembantu rumahnya gitu loh, kalau misalkan Bapak itu sudah sehatan dan Bapak waktu mau diangkat ke tandu gitu. Ibu Dewi Soekarno-nya sih bilangnya tandu ya, mungkin yang kayak di rumah sakit gitu loh, yang kayak tempat tidur gitu. But anyway, udah diangkat ke tandu dan Bapak Soekarno bilang, saya tidak mau dibawa ke rumah sakit, dan itu berulang-ulang kali. Dan itu mulai janggal nomor 1 ya. And then they said to me, Ibu, when Bapa was taken to military hospital, he was still very well. He was taken to this how do you call that, stretcher. He was trying to get up so hard, saying, I don't want to be taken to the hospital. I wait Ibu Dewi here. Terus waktu udah sampai di rumah sakit, akhirnya Ibu Soekarno mungkin dari Wisma Yaso langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, Ibu Dewi Soekarno ini ngeliat nih detik-detik terakhir Bapak Soekarno meninggal, yaitu Bapak Soekarno itu membuka mulutnya lebar-lebar, ya gitu dikutip ya ini ya. Jadi mulutnya itu kayak kebuka lebar dan terdengar suara-suara seperti rintihan, tapi tuh gimana ya ngejelasinnya ya. Rintihan pokoknya nggak enak lah ya, cek aja di video nanti gimana rintihannya. Dan itu selama berjam-jam lamanya. Akhirnya karena Ibu Dewi Soekarno sudah sedih dan pastinya terpukul dalam kejadian seperti itu, Bapak Soekarno meninggal. Timbullah di sini spekulasi kalau misalkan Bapak Soekarno ini sudah direncanakan kematiannya. Ibu Dewi Soekarno tidak diam dan menanyakan ke teman-temannya yang dokter, guys. Dan kata teman-temannya yang dokter ini, orang dengan ciri-ciri kematian seperti itu adalah menggunakan pil atau obat tidur yang berlebihan. Wow, bayangin aja seorang presiden nomor 1, founding father kita, kematiannya saja direncanakan. Sekali lagi, ini baru teori konspirasi. Tapi kalau ini benar, menurut kalian gimana? Silakan komentar di bawah, karena ini adalah forum diskusi kita bareng-bareng. Nggak lupa juga, tadi di awal gue sempat ngomongin tentang kondisi rumah. Jadi ini tambahan lagi, saat Ibu Dewi Soekarno mengecek Wisma Yaso, pasti kan yang namanya juga mungkin ibu-ibu gitu ya, kan suka kepo, punten, dibukalah nih ininya lemari baju gitu. Lemari bajunya ada mouse trap, cuy. Mouse trap itu tuh buat nangkep tikus. 2 basket, like a basket to trap the mouse. Buat nangkep tikus 2. Waktu datang ke koridornya banyak lah tuh, nggak ngebayangin ya. Mungkin kalau misalkan ada fotonya sih keren banget kalau misalkan gue dapet. Kalau enggak ya udahlah, bayangin aja, imajinasi aja sendiri. Ada seperti alat-alat kesehatan yang nggak kepake katanya Ibu Dewi Soekarno tuh. Dan waktu masuk ke kamar mandinya Bapak Insinyur Haji Soekarno tuh ada alat cukur, tahu kan alat cukur gitu. Dan itu udah karatan, guys.
dan karatannya tuh udah merah banget. Di situ udah mulai timbul rasa kejanggalan yang berlebih. Jadi Ibu Dewi Soekarno itu nggak sedih gitu, siapa orang yang nggak terpukul dan nggak curiga gitu loh mau menemui 5 dokter yang menjaga, 5 dokter yang merawat, nggak boleh. Siapa yang nggak curiga? Gue aja curiga ya kan. Oke teman-teman, mungkin dari gue segitu aja. Kalau misalkan gue suka pecicilan nih mulutnya, ini kan kayak nggak tahu nih mulut pecicilan sendiri ini ya guys ya, itu mohon dimaafkan. Dan alangkah baiknya lo semua komentar tentang bener gak sih teori ini. Dan teori ini inget lagi, ini ada di CNN bersama Desi Anwar, wawancara bersama Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno gitu. Dan jangan lupa share aja videonya, siapa tahu kalian penasaran kan gitu. Dan yang pasti gue bakal ngadain video kayak gini lagi secepatnya. Jadi sampai jumpa nanti guys, bye.